sesuatu hal yang kita suka. Mungkin game itu kan salah satu hiburan yang sangat sangat bagus dan banyak banget yang memang menyukai game gitu kan. Meskipun ya nggak semua game gitu tuh ya, nggak semua game itu menyenangkan, tapi kebanyakan daripada istilah game itu cuma hiburan. Dan hiburan jelas tidak ada yang namanya pembelajaran. Tapi emang benar, enggak lah. Ada beberapa game yang memang dikhususkan melatih kepintaran atau menjadi sumber daripada pembelajaran gitu. Game-game itu memang spesifik ya, kayak game-game strategi lah, dan mungkin game apa lagi ya, game-game teka-teki gitu kan. Ya, yang kayak gitulah kurang lebih tipe-tipenya. Yang menjadi poinnya tuh kayak gini ya. Game itu menjadi pembelajaran saat kita bisa mengelolanya gitu kan, bisa memahami bagaimana cara kita untuk belajar dari game itu. Karena ini terlalu luas, aku mungkin bakal sedikit dikasih apa namanya? Bukan dikasih, tapi difokuskan ke beberapa tipe pembelajaran gitu kan, pembelajaran dari game. Aku kasih game yang paling aku sering mainin itu game Clash of Clans gitu kan, game COC. Game COC itu adalah salah tipe. Nah, kenapa lah gitu? Game COC itu salah satu tipe game yang memang mengandalkan strategi gitu kan. Meskipun tergolong sangatlah mudah gitu, tapi untuk beberapa player yang memang playernya itu hatam gitu, yang jago lah ya, ada beberapa hal yang memang di game itu cukup susah gitu kan. Makanya tuh meskipun gamenya strategi yang mudah, itu enggak mudah juga. Dan daripada hal itu, poinnya adalah ketika aku memainkan gamenya, ketika aku mainin gamenya, itu rasanya tuh kayak di pikiranku itu ada banyak pertanyaan seperti bagaimana cara untuk menyerang lebih baik, cara untuk melakukan satu penyerangan yang terbaik gitu kan. Dan memang banyak cara gitu, banyak opsi. Dan daripada banyaknya opsi gitu kan yang sudah aku prediksi, iya iya sih namanya prediksi, dan mungkin di riset gitu kan, hingga akhirnya ya ketemu nih serangan terbaik gitu kan. Dan proses, atau apa kata lain dari proses itu, cara berarti ya, cara daripada menyusun strategi untuk bisa bisa menyerang lebih baik, itu yang harus kita pelajari gitu kan. Daripada bagaimana cara kita menyimpulkan daripada cara kita membuat suatu kemungkinan gitu kan, apa nih hal yang mungkin yang terbaik ketika menyerang base dengan yang seperti apa gitu. Aduh, gimana caranya? Ya kayak gitulah. Ya, yang pada intinya proses daripada pembelajaran proses daripada bagaimananya itu berarti ya cara kita ketika menciptakan kemungkinan itu, kemungkinan serangan yang terbaik, kemungkinan dalam meraih tujuan itu apa nih gitu kan, seperti apa gitu kan dalam menciptakannya. Terus setelah menciptakan kemungkinan, pilih nih mana nih kemungkinan yang terbaik yang paling cocok ketika menyerang itu gitu, dalam konteks game COC gitu kan. Tapi kan nggak semua orang paham COC ya. Game apa ya? Game Mobile Legend misalkan ya. Game Mobile Legend itu kan juga hampir sama kan. Kayak kita kan memilih hero.
Misalkan aku pick hero Mia gitu kan, terus pick hero Mia itu kan pastinya butuh yang namanya pengendalian gitu kan. Dalam pengendalian itu di pikiranku pasti bakal banyak pertanyaan tentang bagaimana ya cara untuk mengendalikannya lebih baik gitu kan. Yang pastinya ya yang aku pahami ketika memainkan Mia, aku pastinya fokus untuk farming, fokus untuk jaga posisi ketika farming, fokusnya di farming, terus lihat daripada minimap apakah ada musuh gitu yang mau ke god lane, dan ini udah hingga di menit 5 ke atas aku fokus untuk nempel tank kalau ada, nempel support gitu kan. Ya ya gitu aja, jaga posisi gitu. Itu paling lebih ya. Ya, ya pada intinya semua daripada game itu cara daripada mempelajarinya yaitu prosesnya berarti. Bukan apa namanya? Bukan gamenya gitu. Ya gamenya juga boleh sih sebenarnya. Tapi lebih ke proses. Ya, ya aku bener gak ya ngomongnya? Nggak tahu sih. Ya udahlah segitu aja. Aku minta maaf kalau ada yang salah. Dan ya, dadah.